Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahi alafa bainana wa alafa baina qulubina wa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwana thaniyan salatan wa tasliman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa aswatuna wa qudwatuna ila yaumil akhir. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah musalla jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan kita dan salat maghrib kita, dan begitu juga dengan salat-salat yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal yang kita lakukan dari hari ini, hari sebelumnya, di bulan sebelumnya, dan di tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam kepada Rasul dan guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat dan orang-orang yang senantiasa berpegang pada sunnah dan jalan yang digariskan atau jalan yang disunnahkan, jalan yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bapak dan Ibu dan mata Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita di pekan yang lalu yang sebelumnya sempat tertunda, dan saya juga punya PR ya. Masalah kemarin belum sempat dijawab pertanyaannya Pak tentang zakat mal. Insyaallah nanti kita jelaskan. Insyaallah sudah kita menemukan dalil yang bisa pas untuk bisa dibahas insyaallah nanti sama-sama. Sehingga saya pertanyaannya, apakah zakat mal itu boleh dipergunakan untuk pembangunan musalla, masjid ataupun yang lainnya dalam konteksnya kemaslahatan umatnya. Sedangkan sudah ada dalil insyaallah nanti di Al-Quran itu tentang zakat mal itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita bahas karena mal zakat mal ini harus sebagaimana saya jawaban saya kemarin, memang saya menyampaikan sesuai dengan nisab, ya, sesuai dengan harta yang kita miliki, karena ada aturannya yang nisabnya sudah memenuhi tidak, haulnya sudah sampai tidak, jadi tahunnya dan nisab ukurannya. Kalau memang belum, ya tidak bisa, boleh tidak mengeluarkan atau tidak dikenakan zakat. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita di pekan sebelumnya tentang sifat salat Nabi, ya, tentang fikih, karena ini bab salat sudah masuk, kemarin kan sudah bab wudu sudah, terus lalu sekarang sudah tentang bab salat, ya, dan ini penting karena kemarin juga pesan dari pengurus DKM, memang ada praktiknya. Nah, karena ini memang penting dari salat. Wudu juga kemarin sudah kita praktikan, tayamum walaupun belum bab tayamum sudah, lalu bab taharah tentang istinja dan yang lainnya, tentang hadas dan seterusnya, cara cebok yang benar dan seterusnya. Dan kemarin kita sudah, kalau tidak salah, menyampaikan juga tentang hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW itu berjalan melewati sebuah kuburan, Rasulullah SAW sejenak berhenti, ya, lalu mengambil pelepah kurma dan menaruh di salah satu atau dua dari kuburan tersebut, dan mendoakan orang yang ada di dalam kuburan karena saat itu lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebabnya dua. Yang kuburan pertama karena tidak cebok dengan baik, ya, tuntas ceboknya nggak benar, ya, tipis tapi tidak cebok, ya, cebok tapi nggak tuntas atau benar dalam bercebok, baik itu kalau hajat yang besar ataupun yang buang air besar atau buang air kecil. Nah, itu sebabnya diadab, sebabnya disiksa di dalam kubur. Lalu kemarin kita membahas tentang hatta zurtumul maqabir, al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, di ba'da bagian fikih kita tentang tafsir surat at-takatsur. Dan ternyata kuburan itu memang zurtumul, hanya tempat sementara, hanya tempat nengok saja. Apalagi itu nanti di akhirat, alam akhirat. Akan tetapi nikmatnya ada, azabnya juga ada. Kalau nggak ada orang yang menyampaikan turut berduka cita, mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhirnya, atau
alam bersyarat, bukan terakhir, tapi itu awal daripada perjalanan dia untuk menghadap Allah, mempertanggungjawabkan dari setiap amalnya. Lalu berikutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala tentang bab salat ini, yang penting kita setelah praktik salat tayyib penting daripada wudu, tayamum dan yang lainnya sudah kemarin kita sampaikan. Dan kembali kepada salat, yang bab pertama sebagaimana sifat salat Rasulullah SAW. Itu sebelum salat kemarin kita sudah membahas tentang persiapan diri sebelum menuju ke masjid. Di antaranya adalah tidak boleh tergesa-gesa. Ya, karena tergesa-gesa itu adalah bagian daripada amal syaitan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Idastami'tum iqamah famshahu ila shalah." Jika kalian mendengarkan iqamat, maka bersegeralah menuju suara iqamat tersebut atau menuju sholat. Kata Rasul, "Wa'alaikum bis-sakinatin wal waqar wa la tusrifu. Fama adraktum fasallu wa ma fatakbah." Jadi di sini Rasul mengatakan, ya, tatkala kalian mendengarkan lantunan daripada iqamah, ajakan untuk salat, maka segeralah menuju sumber suara tersebut. Dan lalu kata Rasulullah SAW, tetaplah tenang dan khusyuk, jangan tergesa-gesa tatkala kalian menuju masjid. Ya, redaksinya wa'alaikum bis-sakinah. Sakinah itu tenang. Makanya di dalam salat Nisa dengan surat Rum yang biasa dibacakan oleh qari tatkala akad nikah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sana ada mawaddah dan warahmah. Ya. Jadi ada ketenangan. Lalu berikutnya adalah menjadikan kita suami dan istri atau berpasang-pasangan, mempunyai pasangan laki dan istrinya mendapatkan istri, ya, seorang istri mendapatkan suami supaya dia tenang, nyaman, ya, berada baik itu berada dengan istrinya atau berada dengan suaminya. Lalu sakinah ini kata Rasulullah SAW itu dengan tenang, jangan sampai tergesa-gesa, yaitu khusyuk, ya. Wal waqari wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Kata Rasulullah SAW melanjutkan, apa saja yang kalian dapatkan dari imam. Maksudnya tatkala mau masuk satu rakaat, dua rakaat, kata Rasulullah SAW, ya, maka ikutilah hatta sampai tasyahud akhir misalnya, akan salam, maka ikuti langsung duduk. Tatkala berdiri di rakaat kedua, tidak atau rukuk sedang rukuk imam, kita ikuti imam rukuk dan seterusnya. Masuk ke dalam musalla masjid, kondisi imam sedang rukuk, langsung kita ikuti rukuk. Tatkala dia kondisi imam duduk di antara dua sujud atas tasyahud awal atau akhir, ikuti imam sesuai dengan ketentuan. Sedangkan yang luput dari kalian maka sempurnakanlah. Maksudnya dari masbuknya. Ketinggalan dua rakaat, sempurnakan dua rakaat. Ketinggalan satu rakaat, sempurnakan satu rakaatnya dan seterusnya. Maka ini menjadi bagian daripada kehati-hatian kita. Tidak tergesa-gesa, tenang, khusyuk. Lalu tatkala berada di masjid, maka itu bagian dari itu. Lalu kemarin kita sudah juga membahas tentang doa tatkala masuk ke dalam masjid. Masih ingat doanya? Ya? Lupa ya? Apa doanya? Khalid, ingat? Apakah aman? Ya. Ketika kita masuk ke dalam masjid, ya, itu doa yang kita ucapkan selalu apa? Bismillah. Assalamu ala rasulillahi, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Bismillahi aslam. Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Assalamu ala rasulillah, salawat terhadap baginda Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berdoa,
Pertama, memuji Allah dengan menyebut nama Allah, ya. Lalu kedua, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa minta ampun kepada Allah. Allahumma ighfirli dzunubi. Ya Allahumma ighfirli dunubi. Ya Allah, ampunkan segala dosaku. Ya waftahli, dan bukakan bagiku abwaab rahmah, pintu keberkahan dari. Jadi saya kira tidak ada agama di atas permukaan bumi ini yang mengajarkan dari titik 0 sampai kita terbangun, sampai kita tertidur lagi dan bangun lagi, sampai ceboknya bagaimana masuk ke dalam tempat ibadah, tidak boleh menjaga kebersihan, kesucian, itu kecuali Islam. Maka berbahagia kita menjadi orang Muslim, ya, lahir dari rahim seorang ibu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu melanjutkan daripada apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan ya tentang bagaimana Luqman diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan atau mencetak generasi daripada anak-anaknya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Luqman itu menasihati anaknya, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Luqman ini bukan seorang nabi dan rasul, tapi dia Allah Subhanahu wa taala diberikan ilham khususan untuk bisa menjadi orang yang soleh, yang taat kepada Allah, dan bisa melahirkan anak yang saleh dan saleh. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan kala idh qala Luqman menasihati anaknya, wa huwa libnihi, kepada anak, wa huwa ya'iduhu ya bunayya, sambil ngomong nasihat. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan sekali-kali bersekutukan Allah, karena sesungguhnya ya syirik bersekutukan Allah itu perbuatan zalim, perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang besar. Nah, intinya di sini tatkala kita di ayat berikutnya, kenapa kita harus taat kepada kedua orang tua khususnya? Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisal. Wasainal insan, adalah manusia itu, ya, orang itu kalau dirinya menyadar beriman kepada Allah, maka dia al-insan hasan kepada sebab walidayhi, kedua orang tuanya. Penyebabnya hamil itu ummuh, ibunya itu 9 bulan mengandungnya, bawa dia kemana-mana di perut. Ya, begitu berat perjuangan seorang ibu, ya. Maka kita kalau mempunyai istri, ya, konteksnya kalau kita sudah melihat kondisinya capek, maka harus mengingat juga bagaimana kondisi ibu kita dulu. Kayak ini di sini hilang sampai benar-benar menyiksa atau sampai menzalimi istri. Ya, makanya di sini 9 bulan kita ada di kandungan ibu, ya, dibawa ke pasar, dibawa ke kamar mandi, ke dapur, kemana aktivitas semua. Ya, hamalathu ummuh, sampai Allah mengatakan wahnan ala wahnin, dengan kecapean yang luar biasa. Beratnya bayi yang di perut, belum nanti kontraksinya berat dan seterusnya sampai melahirkan. Maka dalam sebuah hadis Rasul mengatakan salah satu orang yang diberikan predikat sebagai meninggal dalam kondisi syahid itu adalah tatkala seorang ibu yang mengandung dan wafat. Dan yang lainnya adalah tatkala tenggelam. Yang lainnya juga orang yang termasuk al-zalzal yang sekarang saudara-saudara kita yang tertimpa di Turki, Suriah dengan Palestina di Aleppo, itu terjadi gempa yang biasanya gempa itu kalau kita di Indonesia kan kiri-kiri kanan. Kalau ini tidak, gempanya langsung masuk ke dalam bumi. Jadi bangunan itu tenggelam semua. Ya, jadi bangunan itu tenggelam semua. Kalau yang di Cianjur kemarin kan rontok karena memang bangunan bangunan lama, orang tua lama kita lah gitu. Kita yang tinggal sekarang Sunda, ya umum lah. Kalau di Sunda sama dengan di kampung di Sisa sana di Jasmine persis sama. Tapi kalau udah di Turki itu konstruksi bangunannya beton dan luar biasa bagusnya, itu tenggelam. Ya, zilzal 7,8. Dan begitu juga terjadi di kampung saya dulu yang di Lombok, terutama di utara. Itu masjid itu yang 3 lantai, 2 lantai, lantai 2 itu jadi lantai 1. Jadi
base-nya, tempat bubuk, ya. Terus lantai pertama itu masuk ke dalam tanah. Lantai duanya saja yang kelihatan sama menara dan kubah masjid. Rata seperti itu. Ya, jadi apa yang terjadi? Nah, inilah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala terjadi pembentukan di zaman beliau menjadi Khalifah Rasyidun, beliau langsung beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Sesungguhnya terjadi gempa itu sebabnya bukan lain adalah karena tingkah laku daripada umat atau manusia tatkala itu yang sudah terlalu banyak melakukan dosa dan salah. Jadi konteksnya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai berbuat bergesa-gesa dan ini meminta ampun kepada Allah sebelum masuk ke masjid, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala lalu berselawat kepada baginda Rasul, minta ampun dan meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu tatkala kita keluar, kita berdoa juga menyebut Allah Subhanahu wa taala, bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadli. Ya, jadi tinggal dirubah belakang terakhir rahmatik menjadi fadlik abwaaba fadli. Ya, sama maknanya adalah meminta ampun, salawat kepada baginda Rasul, minta ampun, lalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ampuni dosa-dosa kita dan bukakan pintu-pintu karunia Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam masjid minta rahmat, keluar dari mushola atau masjid, ya, kita meminta daripada, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniakan anak yang saleh, karuniakan rezeki yang halal dan thayyibah, wasi'an min haitsu la yahtasib, dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Lalu berikutnya, insyaallah kita lanjutkan tentang posisi sedekah, ya. Setelah dari takbiratul ihram, kemarin kita sampai takbiratul ihram itu ada dua hadis yang menerangkan, satu di sejajar dengan pundak, yang satu hadis Rasulullah SAW sejajar dengan telinga. Jadi nggak ada takbirnya begini, Allahu Akbar. Jadi bisa-bisa karena takbiratul ihram bagian daripada syarat sahnya salat. Kalau nggak takbir berarti salatnya nggak sah. Gitu ya. Jadi posisinya, maka dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW menyampaikan, iftahus salat al-quhuran wa takhlibuha at-takbir wa takhlibuha at-taslim. Pembukaan salat itu adalah, yang pertama itu perhatikan kesucian, ya. Yang mengharamkannya dari perkara di luar salat adalah ucapan takbir, dan yang menghalalkan kembali tatkala mengucapkan assalamualaikum. Tatkala kita sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka haram hukumnya kita melakukan sesuatu amalan yang dihalalkan di luar sholat. Minum asalnya halal, makan halal, bercanda sama teman atau ini sambil ketawa ke TV kita ketawa halal. Tapi tatkala sudah takbir itu menjadi haram. Tatkala kita lakukan maka sholat tidak sah, batal. Itu maksudnya. Ya, tatkala assalamualaikum maka kembali dihalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu yang bagian yang kelima. Lalu yang bagian yang keempat. Lalu yang kelima, mengangkat dua tangan tadi kita sudah sampaikan tentang dua hadis yang sejajar dengan pundak, begitu juga dengan telinga. Lalu yang mana kita langsung sedikit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kana yarfa'u yadayhi akhda min kibaihi idza tatahas salat. Adalah Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau sejajar pundaknya tatkala, ya, beliau memulai atau membuka salatnya. Lalu wa idza kabbara liruku'i wa idza rafa'a ra'suhu min ar-ruku' wa rafa'a kadzalika aidan. Ya, begitu juga tatkala beliau akan takbir tatkala ruku', Allahu akbar, ruku'. Tatkala berdiri dari ruku' juga sama, sami'allahu liman hamidah, sejajar kuping atau sejajar dengan pundak, ya. Waqal sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Pada tapi Rasulullah SAW itu tidak bertakbir kembali mengangkat tangan tatkala mau sujud, ya. Jadi tatkala sujud tidak mengangkat tangan. Lalu jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian hadis-hadis ini juga ada pendamping hadisnya. Ya, di antaranya adalah hadis Malik Ibn Huwairith
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadihi bima anzirai ya bima udhunai wa idza rafa'a yadayhi hatta yuhadihi bima udhunai. Nah, di sini keterangan hadis yang lain tentang mengkhususkan ya, sejajar dengan telinga. Ya, kalau tadi ada dua, yang pertama hadis tentang pundak dengan telinga, yang ini dikhususkan kembali ke telinga. Lalu bersedekah. Nah, ini yang banyak bermasalah juga selain takbir, cara bersedekah. Apakah Allahu Akbar? Nah, pegang ininya. Apa namanya nih? Ada yang juga begini. Ya, ada cuma begini doang. Ya, pegang apa? Besar dasarnya atau begini. Ada yang seperti ini. Ya, dari mana dalil dan dasarnya? Nah, ini yang perlu kita sama-sama bahas ya. Lalu sedekah yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Aturannya tangan kanan di atas tangan kiri. Tidak ada hadis yang menerangkan meletakkan tangan kanan tangan kiri di atas tangan kanan. Ya, tidak ada. Ya, yang begini sudah umum dan nanti tinggal yang mana benar, apa seperti ini, apakah seperti ini, apakah di sini, apakah di sini saja. Ya. Jadi itu yang perlu kita lihat. Dalam riwayat Wali bin Hujr, ia berkata, "Anna ra'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Wali bin Hujr. Ya, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi salati qabara. Dia melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika memulai sholat dan beliau bertakbir. Hammam menyebutkan beliau mengatakannya sejajar telinga. Ya, dengan hammam sejajar telinga tadi yang sudah kita jelaskan hadisnya. Wasafa hammamun hiyalahu adunai, ya, menjajarkan kedua tangannya dengan dua telinganya. Thumma tahaffa bi thawbihi thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Jadi beliau melihat Rasulullah SAW tatkala memulai salatnya mengangkat tangan beliau sejajar dengan kedua kupingnya, ya, lalu beliau menaruh tangan yang kanannya di atas tangan kirinya. Ini hadis Muslim. Lalu meletakkan tangan kanan di sini bisa pada telapak tangan. Nah, ini penjelasannya. Meletakkan tangan itu bisa di telapak tangan. Nah, di sini konteksnya telapak tangan, ya. Lalu pergelangan atau lengan tangan kiri dalam hadis Wa'il Hujr dijelaskan kepada itu bahwa ayatahul yumna, kemudian meletakkan tangan kanan di atas punggung zahirul kaffai, katanya zahirul kaffai ala yusra wa ra'sil wasa'id. Nah, ini dijelaskan kembali dari hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau tadi Imam Muslim, ya ini Imam Ahmad, tapi tetap masih diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr, orang yang sama, sahabat Rasul yang melihat langsung Rasulullah SAW salat. Ya, jadi beliau dijelaskan lagi hadis yang tadi. Tsumma wada'a yadahul yumna, kemudian dia meletakkan tangan kanannya di atas, ya, ala zahiril kaffai yusra, punggung telapak tangan kiri, punggung telapak tangan kiri, jadi punggung. Ya. Lalu kata Rasulullah SAW, kata Wa'il disebutkan waraqsigil wasa'id. Ya, dia mengatakan di pergelangan tangan atau di lengan tangan kiri. Jadi, ya, dijelaskan di sini punggungnya, tapi lagi beliau menjelaskan di pergelangan tangan kiri, ya. Jadi pergelangan. Nah, pergelangan ini, Pak. Nah, ini, ya. Jadi kalau sedekahnya seperti ini, begini juga sah, boleh. Ya. Jadi meletakkan seperti ini. Nah, sekarang ada posisi orang di dada, di atas pusar, di pusar atau di bawah pusar. Nah, itu yang mana yang sahih atau mana yang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum ke sana kita lihat hadis yang lain. Bisa juga dijelaskan di sini tentang kanan memegang tangan kiri yang dimaksud pergelangan tangan, ya, dipegang. Kalau tadi meletakkan, yang hadis lain juga menyebutkan dipegang pergelangannya. Kalau tadi meletakkan sejak kafai ala yusra, ya. Jadi kalau Bapak nanti melihat orang seperti ini memang ada dalilnya. Ya, yang pegang juga sama ada dalilnya. Gitu ya. Jadi konteksnya mana riwayatnya? Di sini Wa'il juga menjelaskan. Ya, kalau tadi Imam Muslim, Imam Ahmad
Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ya, dengan Imam Ahmad juga. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin menegakkan salat atau melaksanakan salat ya, fi salati qabada bi yaminihi ala shimali. Nah, qabada, beliau menang qabada. Tangan kanan beliau memegang tangan kirinya. Pergelangannya maksudnya. Jadi digenggam. Ini ya. Kalau tadi ini seperti ini. Ya, sama dengan orang yang sama meriwayatkan. Jadi ada dua kondisi ya, tatkala satu orang yang melihat Rasulullah SAW dan diriwayatkan ada beberapa hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, Imam Ahmad dengan Imam Nasa'i dan Ahmad ya, dia mengatakan hadis ini juga disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Abu Qahir yang mengatakan hadisnya sahih. Ya, jadi boleh di atas telapak tangan kiri dan menggenggam daripada pergelangan tangan kiri. Yang berarti ini tidak ada disebutkan megang di sini atau begini. Allahu Akbar. Ada takbir ada gini ya? Dengar ya? Ya, ke atasan. Ya, yang ada itu di sini. Ya. Kira-kira insyaallah paham ya? Ya, ini cara kita supaya benar mulai perbaiki salat kita. Kata Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau enggak Rasulullah kita contoh tata cara ibadahnya karena ya sebaliknya yang beri contoh. Ya, karena man amila amalan falaysa minni fa huwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak aku contohkan atau tidak aku berikan contoh di dalam amalnya, maka yang dia lakukan itu fa huwa raddun, maka tertolak, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi catatan dan perhatian kita yang pertama. Lalu yang kedua, sekarang tentang bersedekah. Kalau tadi kan tangan di atas punggung tangan kiri lalu dipegang pergelangannya sebagaimana yang disaksikan oleh seorang sahabat yang meriwayatkan hadis Wa'il bin Hujr ini. Lalu bagaimana tempat atau letaknya diletakkan? Apakah di dada, di perut, pas di pusar atau di bawah pusar boleh? Nah, di sini konteksnya bahwa mayoritas para ulama itu berpendapat meletakkan tangan ketika sedekah tidak pada tempat tertentu, jadi sah saja sholatnya. Baik itu di dada atau di perut atau di di pusar dan seterusnya. Ya, karena itu yang dimaksud dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam konteks ini adalah meletakkan tangan yang ada hadisnya. Yang tadi atas punggung tangan kiri atau menggenggam daripada pergelangan tangan itu ada hadisnya. Nah, itu ada hadisnya dan dilihat langsung oleh sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Maka jumhur ulama berpendapat di mana pun dia meletakkannya, ya maka itu sah dalam konteks dia salat. Nah, di sini yang nanti ada penjelasan kembali ya tentang posisi sedekah tersebut butuh dalil. Dan kalau tidak ada dalil yang menjelaskan, maka itu hal yang sah kita lakukan. Akan tetapi hal yang lumrah yang biasa kita lihat atau diajarkan, yang terbiasa seperti ini di atas perut. Nah, nanti ada kaul daripada para ulama ya mengomentari hal ini atau memberikan jelasan. Ada yang seperti ini sebelah kanan, ada yang sebelah kiri karena posisi lambung sebelah mana. Nah, itu yang dipegang. Jadi pelajaran tasawuf atau hikmah itu ada yang maknanya kenapa di sebelah kanan miring ke sini. Tapi tetap posisinya benar. Ya, karena dipegang bagian lambung, mana lambung itu yang menyebabkan kemaksiatan. Lapar dikit makan bisa terjadi pembunuhan. Ya, semua orang urusan perut, kalau urusan perut tidak terlaksana dengan baik, ya maka itu akan menjadi bala atau menjadi petaka. Ya, pencurian segala macam kesempatan itu gara-gara daripada al-batin, itu perut yang menyebabkan. Ya, jadi kejahatan itu sebagian besar adalah sebabnya datangnya dari lambung, dari urusan perut. Maka ini salah satu hikmah kenapa ada sebagian ulama yang menekan untuk bisa sebelah kanan bagian bawah. Ya, dengan konteks tetap melihat daripada hadis Rasulullah SAW
yang wajib atau yang diikuti adalah cara meletakkan daripada tangan tersebut. Lalu selesai itu kita membaca doa iftitah dan surat al-Fatihah. Ya. Jadi baca surat doa iftitah ini adalah doa yang mana yang biasa kita baca ataupun tidak dibaca tidak mengapa. Ya, karena ya yang intinya di sini adalah surat al-Fatihah. Kalau surat doa iftitah tidak dibaca tidak mengapa, tapi tatkala surat al-Fatihah tidak dibaca maka salat tidak sah. Ya, apa doa iftitah? Subhanaka Allahumma wa bihamdika apa? Wa tabarakas. Lalu setelah itu membaca ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jadi ini penting. Ya, karena kita membaca suratul Fatihah itu hanya bismillah saja. Lupa kita isti'adzah. Dia meminta kepada Allah supaya tidak diganggu tatkala salat itu ya dengan ya a'udzu billahi samii'il 'aliim atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka berlindung dari apa? Segala godaan syaitan yang terkutuk ya. Nah, juga ada doa daripada isti'adzah yang panjang yang menyata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi kita baca a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Ya, min hamzihi itu contoh maknanya adalah tatkala kita berlindung dari gangguan syaitan yang terkutuk dari kegilaannya, hamzi. Ya, kegilaannya. Karena syaitan itu gila benar-benar mengganggu kita supaya ada temannya nanti di dalam neraka. Wa nafthihi. Begitu juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesombongan daripada syaitan. Sombongnya syaitan. Ya, karena dulu kenapa dia dikeluarkan dari neraka? Karena sifat salah satunya sombongnya. Bukan karena dia diperintahkan untuk kepada adab dan sujud tidak mau, tidak. Karena kesombongan yang ada di dalam syaitan itu, sehingga dia tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa nafthihi. Ya, pertama kegilaan syaitan, lalu kesombongan syaitan kita berlindung, dan terakhir dari nyanyian yang tercela. Nyanyian syaitan yang tercela. Jadi bisikannya dia dan seterusnya tatkala kita melakukan salat. A'udzu billahi samii'il 'aliim. Sama-sama. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, sekurang-kurangnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, selanjutnya fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ini dalilnya di dalam surat An-Nahl ayat 98. Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an fasta'id billah. Adalah kalian meminta perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan. Ya, nanti bisa jadi ujub. Tatkala baca Quran bacaannya bagus, atau merasa paling benar bacaannya jadi ujub, takabur. Ya, tatkala menjadi imam misalnya bikin dia saja jadi imam, nggak ngasih orang yang lain karena merasa paling bagus dan seterusnya. Nah, itu konteksnya. Atau berinfak, bangunan ini paling besar, merasa misalnya infaknya paling besar gitu kan, paling kuasa untuk menyetel ini di sini karena merasa daripada dia yang paling banyak nyumbang. Tidak seperti itu. Syaitan itu akan selalu memberikan ini. Dan bahkan ya, kita di dalam membaca Quran, karena ini bagian daripada Quran, idza qara'al Quran, dan baca Quran, maka satu huruf diganjari 10 kali lipat. Ya, di asyri al-Fatihah. Jadi tatkala baca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah 13 huruf ya, maka 130 daripada bagian hurufnya. Maka pahalanya 130. Tapi kalau kita beramal misalnya berinfak ya, satu ya, atau jumlahnya misalnya jutaan atau ratusan ribu, maka itu menjadi satu pahala. Tapi tatkala kita ikhlas dari pahala itu akan mengalir selama bangunan itu ada. Contohnya bangunan musalla, pelebaran dan seterusnya. Selama ini berdiri terus orang ibadah di sana, doa
maka pahalanya akan mengalir. Tapi ada masalah yang tatkala isti'id billah kita, ya, fasta'id billah kita itu meminta perlindungan dari syaitan kepada Allah itu terlupa, maka ini menjadi bumerang. Bumerangnya di mana? Kita ngasih uang sumbangan tanpa diketahui orang, masalah hamba Allah ngasih 10 juta, ya. Seminggu, 2 minggu aman, sehari aman, ikhlas. Ya, tapi bulan berikutnya ternyata kondisi kita sudah mulai oleng nih. Ya, dari ekonomi terpikir kita sumbangan yang kemarin sebulan yang lalu 10 juta ke musola, yang menyebabkan dia menjadi tidak ikhlas. Syaitan yang membisikkan, dan pikirin lagi, ngapain kamu kemarin ngasih 10 juta, kenapa nggak 5 juta aja? 5 juta kan bisa buat tabungan, anakmu butuh ini. Nah, sudah mulai, ya. Jadi 1 juta kemarin aman sehari, 2-3 hari mulai dibisikin dalam hati, tidak ikhlas. Maka terkikis dan seterusnya. Maka yang menutupnya adalah tilawah Quran. Itu yang bisa mengcovernya nanti daripada dosa dan kesalahan kita. Maka isti'adzah, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada godaan syaitan, ini sangat perlu dan sangat harus, ya, jangan sampai tidak terucap. Ya, minimal di rakaat pertamanya, atau minimal kita membaca di setiap membaca suratul Al-Fatihah, ya, di awal daripada rakaat, minimal di awal rakaat pertama. Karena itu bagian daripada pertama. Karena setiap kita membaca Quran, ya, Allah sudah dalilnya, fa idza qara'tal Quran fasta'id billah. Awalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Tapi tatkala kita berhenti, misalnya dah kecapean, nanti dilanjutin, tutup Quran. Misalnya selesai di surat Al-Baqarah, ya, ayat 95 misalnya. Ya, selesai di sana. Tatkala kita mau baca lagi, enggak perlu harus baca bismillah. Cukup dengan isti'adzah saja. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nah, ini juga yang sering. Jangan nanti tatkala imam Mesir tidak terdengar suara bismillahnya membaca ayat, yaitu karena memang tidak ada, ya, syariat tertentu untuk kembali lagi. Jadi lagi qiraat atau membaca itu membaca al-basmalah lagi. Tapi boleh enggak? Boleh. Setiap amalan perbuatan yang baik diawali dengan menyebut nama Allah itu sah saja. Ya, akan tetapi dalil yang mengharuskan membaca al-basmalah, misalnya ya, rakaat kedua atau rakaat pertama, ya, misalnya Pak Taufik atau Pak Afif baca innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba, enggak perlu bismillahirrahmanirrahim, innalil muttaqina. Coba isti'adzah saja, a'udzubillahi minasyaitonir bisir dengan pelan. Maka nanti kita jangan terkaget. Terkadang kalau belum ngaji terkaget, imamnya tak baca bismillah tadi, ya, imamnya tak ada kedengaran dan seterusnya, ya. Tapi kalau memang benar-benar tak kedengaran bismillahnya di surat Al-Fatihah, ini menjadi kurang, ya. Karena minimal dia harus sir, maka lebihnya dizahar. Karena khawatir ya, tatkala baca surat Al-Fatihah, sepakat para ulama, ia bagian daripada ayat pertama. Bismillah, alhamdulillah itu ayat kedua, gitu, ya. Jadi tatkala tidak baca al-basmalah surat Al-Fatihah maka sama tidak sah, gitu, ya. Baik bisir atau berjahar dengan kencangin ataupun dengan suara yang pelan. Sehingga ini yang perlu diperhatikan. Baik, selanjutnya di dalam sifat salatul Nabi, ya, di bagian yang ke-10 setelah membaca isti'adzah, ya. Lalu selanjutnya adalah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salat bil-takbir wal qira'ah bil alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah SAW tatkala membuka salat atau memulai salatnya dengan takbir lalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya suratul Fatihah. Ya, Syekh Abdul Rahman Nasir mengatakan bahwa di dalam Umdatul Ahkam ini adalah dalil bahwa bacaan Bismillah tidaklah dijaharkan, dikeraskan. Ya, jadi karena di sini hadis itu mengatakan karena Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salat bil takbir, membuka salatnya dengan takbir gede, Allahu Akbar,
wal qira'at bilhamdulillahi rabbil langsung baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Allahu akbar. Bismillah. Kecil suaranya, tidak dijaharkan. Ini dalilnya. Ya, kenapa orang tidak sering, kalau Bapak dengarin misalnya di Masjidil Haram, An-Nabawi, ya, As-Sudes itu tidak membaca al-basmalah dengan jahar. Dan sebagian di Indonesia kita juga tidak membaca dengan jahar. Dalilnya di sini Syekh Abdul Rahman bin Nasir mengatakan, jelaskan hadis Muqbil Amdatul Ahkam adalah dalil bahwa bacaan basmalah tidak dijaharkan karena Rasul tidak menyebut ya kalimat hadis ini takbir ya tsumma yaqra'ul basmalah walhamdulillah, tidak ada dengan bismillah. Tapi langsung yaqra'ul hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Gitu ya. Ya, tapi kalau kita tidak tahu dalilnya, kita pertama ngikut saja, nah ini masalah juga. Ya, tapi kalau saya lebih ihsan diperjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan saja. Ya, kalau dari pribadi saya. Tapi kalau bapak-bapak mau dengan sir, tidak jadi masalah karena dalilnya memang Rasul dalam konteks hadis ini tidak menyebutkan al-basmalah, tapi langsung membaca alhamdulillah al-basmalahnya dengan pelan. Tapi untuk saya, pribadi saya lebih senang menjaharkan. Ya, di dalam Umdatul Ahkam itu juga sama. Juga dalil sebelum kita akhiri, ya nanti kita lanjutkan sedikit. Hadis tentang di Anas bin Malik, ya tentang berkata, "Sholaitu ma'a Rasul." Aku pernah salat bersama Rasul, kata Anas, ya sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakar, begitu juga dengan Umar. Jadi Anas bin Malik, Rasulullah, Abu Bakar, wal Umar, begitu juga Umar dengan Uthman, ya Abu Bakar, Uthman, ya terus Umar bersama. Falam masma' ahadan minhum yaqra'u bismillah. Aku tidak mendengar satu pun dari mereka mengucapkan dengan jahar Bismillahirrahmanirrahim tatkala akan membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini dalilnya juga, ya. Jadi ini hadis dari Imam Muslim sahih. Ibnu Taimiyah mengatakan sesuai dengan sunnah basmalah dibaca sebelum surah Al-Fatihah dan baca tersebut dilirikkan atau dikecilkan. Itu sunnahnya, gitu ya. Boleh lagi di sunnahkan, boleh jangan, boleh sekali. Nah ini hadisnya ya. Pertama tadi, ya dari hadis yang pertama tidak menipukan surat Al-Basmalah, dijelaskan kembali dari hadis Anas, "Sholaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman." Aku pernah sholat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas. Begitu juga di sampingku ada Abu Bakar, bersamaku pernah juga sholat bersama Abu Bakar, terus Umar juga pernah, Uthman juga pernah. Falam asma', aku belum pernah mendengar dari antara mereka, baik itu Rasul, Abu Bakar, Umar dan Uthman, ahadan, salah satu di antara mereka, minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillah itu dengan kencang, gede, lalu membaca surah Al-Fatihah. Tapi dilirikkan seperti itu. Itu ketakdiran menjadi imam. Baik, insyaallah nanti bagian ke-11-nya membaca surah Al-Fatihah. Insyaallah kita ketatkan surat Al-Fatihahnya malam ini harus benar bacanya semua ya. Supaya ini kata Ramadan ntar lagi ketika cuma nggak 39 hari lagi, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kesehatan kepada kita, mengulang pahala di bulan yang diagungkan dan dinantikan oleh seluruh umat dan orang-orang yang saleh. Begitu juga kita bisa mengisinya dengan baik. Insyaallah kita cukupkan. Nanti insyaallah pada kisah kita sambung. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang ke-11 setelah kita al-basmalah isti'adzah wal basmalah dalam membaca daripada surat Al-Fatihah. Nah ini yang kita sampaikan tadi, membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib, ya, berdasarkan hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Jadi hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat atau salat seseorang itu tidak sah, ya, tatkala seorang itu tidak membaca surah Al-Fatihah, tatkala hendak melakukan salat. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Membaca surah Al-Fatihah
Ini bagian berlaku bagi imam dan orang yang salat dan sendirian. Ya, jadi berlaku bagi imam, begitu juga dengan orang yang salat sendiri. Ya. Begitu juga dengan orang yang salat di belakang imam sebenarnya. Ya, akan tetapi kemarin sedang kita bahas yang kita jelaskan karena Al-Fatihah hanya imam, ya, itu bagian daripada tanggung jawab daripada tanggungan daripada makmum yang dia imami. Maka di sini ya, dalam konteks ini membaca surat Al-Fatihah di sini berlaku bagi imam dan orang yang salat dan sendirian, sedangkan makmum dalam salat jariyah jaharnya maghrib, ya, isya dan subuh tidak membaca surat Al-Fatihah. Ia cukup mendengarkan saja. Inilah pendapat yang lebih kuat karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Ya, apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah, fastami'u lah. Wa ansitu la'allakum turhamun. Dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi kalau tatkala imam membaca salat Al-Fatihah, kita cukup mendengarkan saja, itu sudah cukup. Ya, tidak mesti harus ikut membaca di belakang. Ya, jadi hanya mendengarkan saja. Karena tatkala orang membaca Quran, ya, itu dalilnya adalah ya diwajibkan untuk kita mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Agar kalian mendapatkan rahmat. Dalam surat Al-A'raf di ayat 200. Lalu Abu Hurairah juga mengatakan meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW, sallan Nabi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalat, ya, ma'i sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salatan nazunnu annaha as-subhu. Jadi Rasulullah SAW salat bersama para sahabatnya yang kami mengira bahwa itu adalah salat subuh. Ya, dikira salat subuh oleh Abu Hurairah. Begitu juga dengan para sahabat. Faqala ahlul qura, ya, beliau bersabda, ya, di dalam kata saya Rasul mengatakan, hal qara'a minkum min ahadin qala rajulun ana qala inni aqulu mali ana za'al Qur'an. Beliau bersabda, Rasulullah, apakah salah seorang dari kalian ada yang membaca surah? yakni dia di belakangku. Jadi Rasulullah SAW bersalat bersama kami. Dan kalau Rasulullah SAW membaca surat Al-Fatihah, ya selesai salat bertanya Rasul, ya, kepada jamaah di belakang atau sahabat berada di belakang. Ya qala hal qara'a minkum min ahadi. Apakah ada tadi orang yang membaca suaranya kencang keras kedengaran sampai imam mendengarnya di belakangku? Salah seorang menjawab, qala rajul. Salah seorang laki-laki menjawab, ana ya Rasul, yang baca sampai kedengaran. Qal inni aqulu ma li ana za'ul Qur'an. Kata Rasul, ya, saya, ya, kita katakan Rasulullah SAW lalu bersabda, kenapa aku ditandingi dalam membaca Al-Quran? Kenapa aku ditandingi dalam membaca Al-Quran? Ya, maksudnya di sini adalah jangan tatkala imam alhamdulillahirabbil alamin kedengaran di belakang juga membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, mengikuti, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, ada orang ini aqulu ma li anza'ul Quran. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, kenapa aku ditandingi dalam membaca Al-Quran? Maksudnya jangan mengikuti bacaan di belakang sampai mengganggu imam tatkala membaca. Cukup kita ya ansitu wasma'u, dengarin baik-baik, hayati walaupun tak mengerti paham maknanya, paling tidak mendengarkan bacaannya. Kata Ibnu Mas'ud berkata, ya ansitu lil Qur'ani fa'in fis salati syughlan, ya wasayakfika dzalikal imam. Kata Ibnu Mas'ud, diamlah saat imam membaca Quran. Tatkala imam itu baca surat Al-Fatihah, ya begitu juga dengan ayat yang dia baca, karena di dalam salat itu begitu sibuk, cukup bagimu apa yang dibaca oleh imam. Ibnu Umar juga berkata, tadi Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar mengatakan, yamsitu lil imami fima yajharu bihi fi salati wala yaqra'u ma'ahu. Adalah diam ketika imam mengeraskan bacaannya di dalam salat, dan janganlah baca bersama imam. Jangan menandingi bacaan di
imam tatkala kita bermakmum. Nah di sini Syekh Abdullah Al-Aziz Al-Tarifi berkata, inilah yang diamalkan oleh mayoritas sahabat, begitu juga dengan sahabat Nabi, yaitu diamalkan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Hurairah, begitu juga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tentang ada perselisihan di dalam hal ini di antara para sahabat dengan perkataan yang sahih, ya, dan tegas hampir saja ini jadi ijma', dan perkataan dari Umar yang menyelisih namun tidak tegas. Jadi ada perbedaan ya di antara sahabat, tetapi tidak sampai penegasan. Nah di sini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya intinya membaca suratul Fatihah di belakang imam. Kami katakan bahwa jika imam menjaharkan bacaannya, maka cukup kita mendengarkan bacaan imam saja. Kalau bacaannya jahar, ya rakaat pertama dengan keduanya, maka cukup kita mendengarkan saja. Jika tidak mendengarkannya karena jauh posisinya, jauh di belakang, di rakaat pertama udah nggak kedengaran misalnya, sampai 100 sekian baru kita bisa atau boleh membacakan dengan sir atau dengan kedengaran dari kita sendiri. Nah di sini menurut pendapat ulama atau menurut yang pendapat ulama yang kuat, dan ini yang dipegang. Ya. Akan tetapi Imam Ahmad dan selainnya, kamu tidak mendengarkan karena itu sebabnya tuli atau yang lain, maka dia wajib membaca. Kalau tuli tak mendengarin, maka wajib terus harus membaca dengan pribadinya sendiri, walaupun menjadi makmum. Tapi tetap tidak sampai memeraskan suaranya. Pendapat yang kuat tetap membaca Al-Fatihah karena yang afdal adalah mendengarkan bacaan atau membacanya. Dan saat itu kondisinya adalah tidak mendengarkan, tidak tercapai maksud mendengar, maka tentu membaca Al-Fatihah saat itu adalah jadi orang kita nggak mendengarin bacaan imam, ya, atau sama-sama nggak jelas bacaannya, maka lebih afdal kita membaca juga. Ya, jadi kita membaca. Maka rakaat kedua dan ketiga kedengaran nggak suara imam? Kedengaran nggak? Tidak ada. Ya, maka di sana konteksnya kita harus membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau memang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah ketika ruku, sujud, tertinggal dan seterusnya, maka itu sudah menjadi tanggungan imam. Ya, intinya imam mempunyai pertanggungjawaban nanti dalam melaksanakan salat. Dan hadis terakhir tentang tatkala membaca surat Al-Fatihah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim." Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim, ya, maka wala dhalin faqulu amin. Tatkala imam ghairil maghdubi 'alaihim wala dhalin, maka Rasulullah faqulu amin. Ada sebagian orang tak mengucapkan amin juga, yang membaca dan sebagainya. Di sini hadis sahih. Rasul mengatakan dalam Bukhari, tatkala imam terakhir ayat surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqul, kata Rasul, katakan amin, fa innal malaika, karena sesungguhnya tatkala amin itu sesungguhnya para malaikat taqulu amin wa annal imamu yaqulu amin. Imam mengatakan amin, para malaikat juga mengaminkan. Jadi yaqulu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah di sini fadilahnya, siapa saja yang mengucapkan amin berbarengan dengan ucapan aminnya imam, ya, atau malaikat, tatkala kita mengucapkan amin, karena tatkala waladdallin imam mengucapkan amin, makmum mengucapkan amin, malaikat sana mengamini juga. Kata Rasulullah SAW, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah ada. Ya. Tapi sewajarnya amin, jangan ya ada apa saja, teriak ya tak serius gitu, biasa saja amin. Ya kan, biasa saja, tetap pakai makhraj lah. Tetap bukan amin bil ain hamzah, amin panjangan in, ya kan, amin. Dan orang itu kadang ya serius, soalnya serius tegak gitu, jangan sampai muak. Kalau sambil muak gitu ya,
Ya, jadi konteksnya tetap dalam kekhusyuan dan keberkahan. Ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Baik. Baik. Perkara itu yang tadi Imam udah baca. Kalau kita misalnya kita baca kita, Imam udah baca Al-Fatihah, kita belum selesai kita apa lanjutkan atau berbiasa dengan Imam? Kalau kita sedang baca kita. Tadi kita sudah jelaskan kalau perlu membaca surat kita istiftah atau tidak membaca istiftah, tidak perlu tidak perlu menggantinya dengan rakaat. Artinya dia sebenarnya istiftah itu tidak hukumnya wajib dan tidak diharuskan. Kalau sunnah boleh, kalau baca juga boleh. Nah intinya di surat Al-Fatihah. Ya, jadi Fatihah itu tidak sampai tertinggal. Nah kemarin kita sudah jelaskan ada pendapat ulama juga tentang bagaimana membaca Al-Fatihah tatkala imam membaca ayat. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di sana kesempatan kita bisa baca surat Al-Fatihah. Selesai, amin. Kita yang makmum, ya. Tapi kalau kepotong imamnya langsung ada membaca ayat, di sini kita perlu benar-benar khusyuk di dalam mulut kita, komat-kamit atau dalam pengucapan kita baca surat Al-Fatihah, tapi kuping kita dipasang. Imam baca surat apa kita dengar, ya, sambil khusyuk bisa berapa kadar. Kalau sekedar qul huwallahu ahad sambil mengucap di mulut Al-Fatihah, tapi kita bisa masih mendengar karena perintahnya adalah fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu. Ya, jadi tetap fungsi kuping kita kedengaran di dalam ucapan kita juga membaca surat Al-Fatihah. Kalau memang lebih menambah kemantapan biar mantap gitu, yakin gitu. Surat Al-Fatihah tetap dibaca tatkala imam membaca ayat yang lain, tapi jangan sampai mengabaikan mendengar ayat yang dibaca imam, ya. Jangan sampai mengabaikan ayat yang didengarkan oleh imam. Baik, jadi memang bacaan imam itu menentukan memang sebagian daripada kekhusyuan daripada salat, ya. Jadi baik dari makhraj, sifatul huruf, tajwidnya, baik juga lantunannya, karena ada riwayat seperti diharka, pakai ras, hawan, mau pakai shika, mau pakai sekarang yang lagi tren kurdi, ya, dengan lagam kurdi ya bisa. Nah, kalau Bapak mau pakai lagam kurdi bisa dengar ada namanya Syekh saya lupa ya, ada belakangnya pokoknya kurdi ya. Jadi beliau cukup bagus bacaannya, ya, dan bisa dipakai untuk melafal karena tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, jadi bisa untuk latihan. Jadi apalagi kalau mendengar suratul kahfinya, itu bisa bisa diikuti, bisa dengan baik bacaannya insyaallah. Ra'ad al-Qurdi nanti bisa dibuka di YouTube ya, Muhammad Ra'ad al-Qurdi. Jadi Ra'ad al-Qurdi. Baik, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum. Jadi mengenai sholat Ustaz, Al-Fatihah itu kan hukumnya wajib ya. Al-Fatihah itu kan hukumnya wajib. Kemudian ketika makmum mengikuti imam katakanlah salat maghrib selesai mengerjakan, kemudian disir akan bertiga. Imam sekarang kan bacanya mungkin lebih cepat ya, lebih duluan imam ya, gimana makmumnya nih, makmum belum selesai Al-Fatihah udah Allah Akbar. Nah itu hukumnya gimana nih? Sementara makmum kan belum tuntas selesai. Nah, seolah-olah dia belum menuntas, berarti dia belum menuntaskan Al-Fatihah. Kalau nggak ikuti ruku, nggak ikut makmum. Nah, sebentar kalau dipotong Al-Fatihah belum selesai. Baik, jadi kita keluar yang penting ini kita dalam pembahasan. Tatkala kita bermakmum berjamaah salat, syaratnya adalah tatkala 3 gerakan berturut-turut kita sudah tertinggal, maka kita keluar dari salat jamaah. Pahala salat jamaah kita hilang. Maksudnya gimana? Ya, jadi takbir, tatkala ruku biasanya ruku, Allahu Akbar kita tertinggal. Tatkala imam sami Allahu liman hamidah kita baru ruku. Ya, tatkala ya imam akan rukuk kita baru tidak ada 2. Tatkala imam duduk di antara sujud kita baru
terus sujud 3, maka kita tidak ikut berjamaah. Sholat jamaah kita sudah batal. Gitu ya. Sholat jamaahnya batal. Gitu ya. Jadi kalau sholatnya gimana? Sholatnya sah. Tapi jamaahnya saja keluar dari jamaah, dari pahala jamaah sholatnya. Ya. Nah kalau mengenai tadi pertanyaan gimana kalau misalnya kita nggak cukup membaca surat Al-Fatihah, imamnya sudah berbulan ruku, tetap dalilnya yang awal. Ya, bacaan surat Al-Fatihah imam adalah bagian daripada bacaan pada bacaan makmum. Jadi udah ditanggung sama imam bacaan kita. Ya. Nah makanya inilah perlunya kita dalam menjadi imam harus memang hati-hati dalam baca surat Al-Fatihah, ya, semaksimal mungkin menyamakan daripada panjang maqasid sifatul huruf walaupun sirnya itu seperti jaharnya. Ya sama dengan nanti kita akan hadis tatkala salat sunnah ada orang yang bergibah di dalam salat sunnah. Tatkala dia salat sunnah itu di depan orang lama, sujud rukunya lama, ininya lama. Tapi tatkala dia sendiri salat udah kayak matok ayam, gitu. Tapi tatkala dilihat orang lama, sengaja dilama-lamain, ini sudah kelihatan orang yang soleh, kelihatan orang yang bacaannya apa, sholatnya khusyuk dan seterusnya. Ada orang ada, tapi di rumah sepertinya tidak dia nikmati, tidak dia khusyukkan dirinya, sebagaimana dia sholat tatkala di depan orang atau di masjid atau di musola di belakang orang banyak. Gitu. Tapi kalau di belakang dia santai aja. Ya, makanya lebay gitu ya. Nah, jadi harus disamakan. Makanya tatkala kita jadi imam, konteksnya sebisa mungkin surat Al-Fatihah itu menuntaskannya dengan baik sehingga makmum pun bisa. Maka memang kita gak khusyuk kadang-kadang di sirnya rakaat ketiga dan 4 imam tetap baca. Kadang kita ada merasa nyangkut gitu, gak sempurna. Tapi kalau kita ngaji seperti ini, itu sudah menghilangkan puas-puasan kita karena bacaan Al-Fatihah imam itu sudah menjadi tanggungannya semua makmum itu tertanggung oleh imam. Gitu ya. Jadi seperti itu. Coba di apa? Saya konsisten dengan Allah awal sujud, bangun dari sujud, ya Allah bila konsisten artinya kadang-kadang saya angkat, saya kadang-kadang enggak. Sebentar dari mana saja. Lewat. Ustaz, nanti anak telepon aku ambil 20 menit ya. Karena lagi pengajian. Ya, yang lunas ya, ya sebentar. Pandu. Gimana tadi? Kalau saya sholat. Ini bertanya apa? Bertanya mas, saya pendapat. saya nggak konsisten. Kadang-kadang saya jadi bangun Allahu Akbar, kadang saya langsung aja Allahu Akbar gitu. Nah, itu yang hadis yang jelas dari Rasulullah SAW. Itu bagian daripada cara Rasul. Pertama, takbir Allahu Akbar. Lalu takbir keduanya tatkala ruku. Lalu sami Allahu liman hamidah dan tatkala bangkit dari sujud awal. Allahu Akbar. Ya, itu sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tertinggal salah satunya, maka salatnya sah. Kecuali takbir yang pertama tidak takbir karena dia syarat sahnya salat. Tidak mengucapkan Allahu Akbar maka tidak sah salatnya. Karena syarat sahnya salat itu takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Nah, tentang gerakan sebagian yang tertinggal itu kan orang yang di bangkit dan sujud pertama ya. Ya kadang kan lupa atau kadang saya ketiga. Ya, jadi senang yang diajarkan Rasulullah SAW dan itu lebih afdal dan lebih sempurna di dalam kita mengerjakan salat karena tidak tahu yang mana celah-celah dari salat itu yang bagian yang enggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka salat kalau kita tidak diterima maka atau kurang mungkin sempurna kesempurnaannya maka penutupnya di salat sunnah rawatib ba'diyah qabliyahnya atau bisa juga tertutup dengan salat wudu'nya atau tahiyatul masjidnya atau ya. Jadi itu yang bisa kita maksimalkan. Itu Pak ya. Dalam malam ini cukup lumayan banyak, jadi mudah-mudahan bisa bertahan terus dan mudah-mudahan infak sedekahnya
diperbanyak karena berhubungan dengan Rajab dengan Sya'ban tidak ada sebenarnya awalan yang khusus ya. Nah hadis-hadis yang diterangkan itu tidak ada yang sahih. Akan tetapi yang kita catatan kita adalah meningkatnya. Yang tadi infak yang untuk musola masjid cuma 1 juta, besar rezeki di bulan Sya'ban, Rajab, Ramadan ini tambah yang Rajab Sya'ban ya, tambah misalnya sekitar 500. Yang tadinya 10.000 bisa jadi 20.000, meningkat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan arba'atul hurum, 4 bulan yang diharamkan dimuliakan dalam masa Rajab ya. Yang haram Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan Rajab. Nah, ini Rajab masuk bulan yang diharamkan Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala tentang pertanyaan hutang tentang zakat mal. Nah, zakat mal seperti yang saya sampaikan kemarin, karena kemarin kita tidak membahas tentang dalil dan saya berjanji akan mencari dalilnya insyaallah yang bisa kita jadikan sebagai mawadi. Kemudian insyaallah ini akan berat nih. Ada saya rame dulu insyaallah. Ini bukan ramenya karena makan ya? Enggak ya? Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan setiap malam ahad atau kajian-kajian yang lainnya tetap rame insyaallah. Baik, kemarin kita sampaikan ya, tetap ada haul dan nisab, tahun dengan ukuran. Nah, kalau zakat fitrah itu sudah wajib setiap Idul Fitri, zakat fitrah. Nah, sedangkan mal ini dibebankan setiap tahun, ya, setiap tahun lihat mengukur daripada haul atau nisab yang kita sudah dapatkan. Nah, di sini ya, bahwa ukurannya itu adalah nisabnya itu 85 gram emas kita miliki. Tapi para ulama memberikan kesepakatan jumhur dengan syarat tidak ada hutang nggak ada, pinjaman nggak ada, ya, atau yang lainnya bukan, atau kesehari-hariannya itu tidak ada dipakai untuk menghidupi keluarga, ya, maka dia tatkala masih ada kebutuhan yang belum bisa dipenuhi oleh istri, anaknya dan seterusnya, punya utang, tidak kewajiban untuk dia zakat mal. Makanya di sini nisabnya itu adalah 85 gram emas. Ya, maka tatkala misalnya kita cek sekarang di pasaran harga emas misalnya 900 sampai 1 juta, berarti sekitar 79 juta kalau 900 sekian ya. Itu dibagi 12 bulan. Itu nisabnya dulu, ukurannya kita miliki, tatkala kita miliki harta. Jadi 85 gram emas setara dengan 79, katanya segramnya itu atau segramnya itu misalnya 1 juta, 85 juta. Uang yang kita miliki, syarat nggak ada hutang sama sekali, mencukupi semua kebutuhan istri dan anak, makan 3 kali dan seterusnya, tidak ada dan seterusnya, yang lain-lainnya. Lalu berikutnya dibagi 12 bulan, berarti ketemunya kalau misalnya dibandingkan 79 ya, itu sekitar 6,5 juta. Berarti orang yang yang kena daripada zakat mal ini itu adalah orang yang penghasilannya di dalam sebulan 6 jutaan sampai dengan 7 juta. Kembali dengan syarat tidak ada hutang yang harus dia cicil dan seterusnya. Ya. Lalu kadar zakatnya seperti apa? Pemenuhannya 2,5%. Ya, 2,5% yang dikeluarkan setiap tahun. Contohnya zakat penghasilan yang ditunaikan bulanan misalnya 2,5 dengan penghasilan dan 7 juta tanpa hutang, tanpa ini dan seterusnya dia lain, maka sekitar cuma 166 ribuan setahun. Ya, cuma 166. Kalau gajinya cuma 6,5 juta atau dipatok 6 juta sekian, ya. Maka cuma hanya 166.000 sekian. Nah, dalilnya mana ini? Konteksnya sekarang. Jadi konteksnya di surat At-Taubah Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin fi sabilillah wa ibn as-sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim. Ada 7 golongan yang berhak menerima zakat, ya, yang berhak menerima zakat. Ini kita ambil istilahnya dulu dari haul, nisab dengan dalilnya.
At-Taubah ayat 6. Allah mengatakan sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir. Pertama, orang miskin, amil zakat yang mengumpulkan zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf orang yang baru masuk Islam untuk memerdekakan hamba sahaya, ya, perbudakan ataupun penjualan orang, untuk membebaskan orang yang berhutang. Jadi ada orang hutang, kita kasih dia zakat di sana untuk membebaskan hutang dirinya, tapi hutang itu untuk jalan Allah, bukan yang lain-lain untuk pribadi, untuk ini usaha itu nggak bisa. Tapi di jalan Allah maksudnya apa? Ya hutang misalnya untuk kepentingan dakwah atau kepentingan untuk memberikan dakwah di tengah pelosok, atau konteksnya adalah tatkala mengutang untuk sebuah keperluan yang memang itu tujuannya untuk dakwah atau membesarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan hutang itu mendapatkan zakat. Lalu orang-orang yang berada di jalan Allah, fisabilillah, mengadakan perjalanan, meninggalkan keluarganya dan seterusnya, itu berhak juga mendapatkan zakat. Lalu orang yang sedang dalam perjalanan, ya, yang tadi maksudnya untuk orang yang berutang di jalan Allah itu tadi, yaitu dakwah dan seterusnya. Lalu berikutnya yang terakhir fisabilillah, yaitu orang yang mengadakan perjalanan dalam rangka dakwah, meninggalkan keluarganya di kampung dan seterusnya, itu yang berhak menerima zakat sebagai kewajiban dari Allah yang Maha Mengetahui dan bijaksana. Nah, di sini tidak ada tatkala kita melihat, ya, baik itu zakat mal, fitri dan seterusnya, 7 golongan ini, orang miskin, orang fakir, ya, terus mu'allaf, orang yang mu'allaf yang masuk ke dalam agama Islam dari luar agama Islam, dan berikutnya yang punya hutang karena hutangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengadakan perjalanan, itu yang berhak menerima zakat ini, baik bil mal ataupun zakat fitrah. Berarti tidak ada di sana kata-kata boleh ke masjid atau zakatnya disalurkan ke masjid atau mushola atau lembaga Quran yang mengadakan pembangunan. Akan tetapi di sini ada perbedaan pendapat para ulama, terutama ulama kontemporer seperti Al-Maqam Syekh Dr. Al-Qardawi di dalam kitab fikih zakatnya. Kata fisabilillah di surat At-Taubah ini, beliau berijtihad, mengambil ijtihad, ya, kalimat daripada yang bagian yang boleh menerima zakat fisabilillah ini adalah termasuk daripada yang membangun bangunan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Tapi beliau mengkhususkan seperti di negara minoritas, ada Islamic Center seperti negara-negara luar negeri, di luar negeri, di Inggris dan seterusnya, tanpa ada sokongan dana atau zakat atau yang lainnya, mereka akan terkucilkan atau bangunan itu tidak selesai. Jadi untuk kepentingan dakwah, nah itu baru boleh disalurkan ke sana. Akan tetapi ini sebagian dari pendapat dari para ulama, terutama teman-teman di Muhammadiyah atau Hadiyin menggunakan ini. Tetapi teman-teman di As-Salafiyin, ya, itu tidak menggunakan, karena kalimat surat At-Taubah itu mengatakan innama, sesungguhnya. Tapi tatkala dinukilkan fisabilillah ke pembangunan yang lain, maka menafikan innama tadi. Nah, kalau udah mengatakan innama, sesungguhnya, nah itu saja udah yang disebutkan tadi, ya, tanpa ada ijtihad atau mengambil ikhtilaf atau perbedaan lain. Nah, di sini sebagian ulama, ya, terutama kontemporer, itu mengambil daripada ijtihad tentang kalimat fisabilillah itu, yang di jalan Allah, dan ya, berdakwah dan seterusnya, membangun mushola, membangun masjid, membangun lembaga Quran, itu kan untuk kemaslahatan umat dan di jalan Allah. Maka itu boleh alat zakat itu ke arah sana. Nah, tetapi catatannya, selama di dalam pengetahuan kita, ya, di lingkungan sana itu tidak ada orang miskin, tidak ada janda yang perlu dibutuhkan, orang yang fisabilillah atau mu'allaf dan seterusnya. Tapi kalau masih ada, maka 7 orang ini yang jadi berhak, gitu Pak. Gitu ya. Jadi zakat mal itu memang konteksnya haul, ya, tahunannya seperti apa, ya, ukurannya adalah graman emas 85 gram dengan setara 6,6 juta sekian, atau kita ambil 6 juta, ya, itu setiap tahun, setiap bulan penghasilannya, ya, dan konteksnya tidak ada hutang sama sekali, ya. Dan begitu juga dengan
petani sama 2,5% dengan penghasilan tetap ya. Kalau memang tidak ada penghasilan tetap ya masih berubah-ubah dalam setahun itu maka tidak dikenakan zakat mal. Jadi kalau masih berubah, kadang menogok, kadang enggak. Ketika kita kan jualan sekarang baik itu kuliner ataupun bentuk jualan yang sifatnya kebutuhan sudah mulai menurun juga, ya Pak ya. Jadi daya beli masyarakat menurun, tapi harga naik, melambung tinggi seperti itu. Sehingga besok masih bisa modalnya balik beli barang lagi, besok lagi belum tentu bisa beli yang sama, atau bisa beli tapi berkurang jumlahnya. Gitu. Jadi itu maka bagaimana? Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggratiskan dari zakat tersebut. Jadi zakat mal ini memang konteksnya tahun, yang nisabnya lalu berikutnya penyalurannya tetap dalam konteks yang 7 orang yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Qalam.